Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Kali ini masih pada pembahasan gerak lurus untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya pada sistem gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan. Salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan adalah pesawat yang akan mendarat mengurangi kecepatannya, dan pesawat yang akan lepas landas menambah kecepatannya. Untuk gerak lurus berubah beraturan, bahwa setiap kondisi di muka bumi ini secara ideal semua benda bergerak dengan kecepatan yang selalu berubah. Perubahan kecepatan itu ada yang teratur, ada juga yang tidak teratur. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas benda yang bergerak lurus dengan kecepatannya yang teratur. Jadi berubah secara teratur. Karena itu pembahasan kali ini kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB itu kita bedakan menjadi dua. Ada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, ini dengan ciri percepatannya semakin besar atau disebut dengan tanda plus, tapi dalam kenyataannya itu biasanya tanpa ada tanda plusnya. Jadi apabila angkanya positif itu berarti menunjukkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan percepatan dengan tanda negatif. Ini pasti ada tanda negatif, ini selalu dicantumkan untuk gerak yang diperlambat. Karena pada angka-angka yang tidak ada tanda negatifnya menunjukkan bahwa percepatannya adalah percepatan untuk GLBB dipercepat, sedangkan untuk yang tanda negatif itu menunjukkan bahwa GLBB diperlambat. Sehingga di sini ada pada bagian ini disebut dengan percepatan, sedangkan pada bagian GLBB diperlambat itu adalah perlambatan. Pada pembahasan yang terdahulu kita sudah mengenal apa itu percepatan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk gerak lurus dipercepat beraturan. Ini merupakan gerak lurus yang besar kecepatannya selalu bertambah secara teratur setiap selang waktunya. Percepatan disimbolkan dengan huruf A kecil dengan satuan meter per sekon kuadrat, sehingga percepatan itu persamaannya adalah delta V per delta T, atau perubahan kecepatan dibanding perubahan waktu. Itu diperoleh dengan cara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibanding dengan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Untuk pengamatan gerak lurus berubah beraturan di dalam laboratorium masih menggunakan taken timer, yang cara kerjanya sudah kita ketahui pada pembahasan terdahulu, yaitu pada pembahasan gerak lurus beraturan. Dari taken timer itu diperoleh satu bentuk pita
yang memiliki dot atau titik-titik tertentu. Perhatikan pada gerak lurus berubah beraturan. Ini berbeda hasilnya pada yang pembahasan terdahulu, yaitu pada saat kita membahas tentang gerak lurus beraturan, itu akan berbeda hasil yang diperolehnya. Kita perhatikan, misalnya kita awali pita itu dari sebelah kiri. Itu jadi di sini kita tarik ke sebelah ke kanan. Maka ini adalah awal pengetukan pita. Dia akan bergerak ke arah kanan. Maka di sini kita perhatikan tanda dot yang terbentuk. Perhatikan satu, terus kita perhatikan setiap waktunya. Nah, tuh menunjukkan bahwa semakin lama tanda ini semakin berjauhan. Jadi dari awal kita perhatikan saling berdekatan, terus semakin lama semakin berjauhan. Itu kalau diawali dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa gerak benda itu semakin lama semakin cepat, atau di sini mengalami percepatan. Disebut juga dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan pada pengamatan yang kedua, kita perhatikan dari awal, terus kita perhatikan dari arah kanan menuju ke arah kiri. Diawali dengan jaraknya yang jauh, semakin lama semakin dekat antara satu titik dengan titik yang lain, dan akan berakhir di sebelah kiri semacam ini. Ini menunjukkan bahwa semakin lama gerak bendanya itu semakin lambat, dan apabila diteruskan dia akan berhenti. Maka di sini disebut dengan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, atau dalam hal ini benda mengalami perlambatan. Kita bandingkan pada gambar di atas dan gambar di bawah. Pada dasarnya sama, tapi perhatikan awal dan akhirnya. Jadi apabila diawali dengan jarak yang rapat, kemudian semakin lama semakin renggang, ini menunjukkan bahwa kecepatannya semakin besar. Terjadi perubahan kecepatan yang semakin besar. Dan di sini yang disebut mengalami percepatan. Untuk pita yang kedua, kita perhatikan bahwa awalnya berjauhan satu titik dengan titik yang lain. Semakin lama semakin rapat. Artinya bahwa benda ini semakin lama semakin lambat. Atau disebut juga bahwa benda ini mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini kita peroleh pada pita Tiken-Temer. Coba kita perhatikan ilustrasi yang berikutnya. Apabila ada tetesan oli, jadi hasil pengamatan tetesan oli untuk gerak lurus berubah beraturan pada peristiwa yang pertama. Kita perhatikan awal dari sebuah mobil bergerak yang dimana mesinnya meneteskan oli. Ini tetesan olinya, kita perhatikan tanda hitam ini menunjukkan tetesan olinya. Tetesan oli di sini menunjukkan bahwa semakin lama tetesannya semakin berjauhan. Jadi diawali dari sebelah kiri, ini tetesan olinya berdekatan, semakin lama semakin berjauhan. Ini menunjukkan bahwa gerak mobil ini semakin lama semakin cepat. Jadi tetesan oli yang menunjukkan semakin berjauhan
itu menunjukkan bahwa gerakan mobilnya semakin cepat. Artinya bahwa mobil ini mengalami percepatan, atau disebut juga dia mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau kita perhatikan pada kejadian yang kedua, peristiwa yang kedua, diawali dari sebelah kanan. Mobil itu bergerak, meneteskan oli yang mula-mula berjauhan. Kemudian terus dia bergerak, semakin lama tetesan oli semakin berdekatan, hingga akhir daripada gerak mobil itu ada di sebelah kiri. Ini menunjukkan semakin rapat. Artinya bahwa mobil yang meneteskan oli ini semakin lama semakin lambat atau mengalami perlambatan. Jadi bahwa kalau kita perhatikan gambar tetesan olinya sama, tapi harus diperhatikan kondisi awal dan kondisi akhirnya. Apabila kondisi awalnya itu dari rapat semakin renggang, maka dia mengalami percepatan. Kalau tetesan olinya dari renggang semakin lama semakin rapat, maka dia mengalami perlambatan. Ya, bagian pada peristiwa yang kita tetesan oli yang di atas ini adalah peristiwa mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan pada peristiwa yang di bawah, dari awalnya sebelah kanan kemudian akhirnya sebelah kiri, tetesan olinya semakin lama semakin rapat. Ini bahwa mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kita kembali pada pengamatan hasil pita taken timer untuk gerak lurus berubah beraturan. Seperti pada pembahasan di awal, yaitu pada gerak lurus beraturan, kita potong pita yang dihasilkan oleh taken timer itu dengan jumlah yang sama untuk masing-masing bagiannya. Kita perhatikan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 titik kita potong. 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5 titik juga kita potong. Potongan-potongan pita itu kemudian kita susun pada grafik yang kita bandingkan antara kelajuan dan waktu. Kita letakkan pita yang pertama, potongan pita yang pertama, kemudian potongan pita kedua, kemudian kita lanjutkan pada potongan pita yang ketiga, dan yang terakhir adalah potongan pita yang keempat. Kita akan mendapatkan bentuk yang berbeda dengan grafik yang dihasilkan pada gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, semakin lama potongan pitanya semakin panjang. Jadi ini merupakan kecepatan atau kelajuan awal. Kita beri tanda V0, kemudian di sini kecepatan atau kelajuan akhir kita beri tanda VT. Maka kita bisa mengambil satu bentuk garis dari V0 menuju ke VT, yang di sini merupakan perbedaan atau jeda atau selisih kelajuan itu sendiri. Sekarang kita coba buat satu bentuk gambaran daripada grafik kelajuan terhadap waktu
berdasarkan pita taken timer tadi. Yang pertama kita mendapatkan titik V0. Ini merupakan kecepatan awal. Yang kedua kita dapatkan VT, kecepatan akhir. Kita lihat di sini ada satu bentuk garis lurus sehingga kita mendapatkan satu bentuk bangun yang tidak lagi persegi, yaitu ada bangun persegi dan ada satu lagi bangun segitiga. Maka apabila digabungkan ini akan membentuk bangun trapesium. Ya, kita perhatikan grafik kelajuan V terhadap waktu. Pada bagian dari titik V0 ke titik VT ini ada garis yang memiliki kemiringan tertentu dengan sudut tertentu, sudut alfa di sini. Ini menunjukkan adanya perbedaan kelajuan atau disebut dengan delta V. Selanjutnya kita perhatikan bahwa hubungan antara delta V dengan delta T itu kita bisa lihat adanya percepatan, di mana apabila ada perubahan kelajuan tiap perubahan waktu itu merupakan percepatan, yaitu bisa kita uraikan dengan cara seperti ini, di mana kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal dibanding dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Atau bisa kita peroleh dengan cara seperti ini, bahwa perbedaan kelajuan itu merupakan perkalian antara percepatan dan perubahan waktu, sehingga bahwa delta V itu sama saja dengan A dikalikan dengan T, percepatan dikalikan dengan waktu. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa pada gerak lurus berubah beraturan, bangun yang diperoleh tidak lagi bangun persegi, tetapi ada dua bagian, yaitu ada satu bagian di bawah ini merupakan bangun persegi, sedangkan yang di atas adalah bangun segitiga, atau kalau kita gabung ini merupakan bangun trapesium. Di bagian bawah kita mengenal ada persegi A, B, C, D ditambah dengan segitiga bagian atas B, C, E. Kalau kita gabung tadi akan menjadi bangun trapesium. Di sini ada perbedaan kecepatan. Pada pembahasan terdahulu untuk gerak lurus beraturan, menentukan jarak tempuh ini kita menghitung dengan cara luas bangun persegi. Jadi jarak tempuh ini bangun persegi, panjang kali lebar. Panjangnya di sini T, lebarnya V0. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan jarak tempuh itu V0 kali T. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan tidak hanya pada bangun persegi ini, tapi ada satu tambahan lagi, yaitu bangun segitiga. Untuk bangun segitiga, cara mencari luas daerah yang diarsir ini adalah setengah kali delta V dikalikan dengan apa? Waktu T. Nah, jadi ditambah lagi dengan satu daerah bangun, yaitu bangun segitiga, setengah kali delta V kali T. Ingat pada pembahasan tadi bahwa delta V itu bisa kita ganti dengan apa? Percepatan dikalikan dengan waktu, sehingga keseluruhannya itu jarak tempuh pada gerak lurus
berubah beraturan itu adalah V0 dikalikan dengan T. Ini untuk mengingatnya merupakan luas daerah persegi V0 kali T, kemudian setengah delta V yang diuraikan menjadi percepatan kali waktu, kemudian dikalikan waktu lagi. Waktu T dikalikan waktu T juga, maka ini bisa kita kuadratkan. Dengan demikian, maka luas daerah trapesium ini bisa kita ganti dengan persamaan semacam ini, bahwa jarak tempuh pada gerak lurus berubah beraturan itu bisa kita peroleh dengan cara V0 kalikan T ditambah dengan setengah percepatan dikalikan dengan T kuadrat. Ini kita peroleh dengan cara apa? Mencari luas daerah trapesium yang berwarna hijau ini. Tuh, untuk lebih mudah mengingatnya. Kita lihat pada grafik gerak lurus berubah beraturan itu ada dua macam. Apabila dipercepat, maka grafiknya akan menunjukkan arah ke atas, naik, semakin lama semakin cepat. Ini merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Apabila diperlambat, semakin lama semakin kecil kecepatannya. Sehingga di sini merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil contoh misalnya kejadian seperti ini. Pada awalnya mobil itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian dia melaju hingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon di sini. Pada detik yang kedua. Dilanjutkan pada detik yang keenam itu tetap. Di sini ditunjukkan pada grafik tetap, konstan. Tetap pada 5 meter per sekon. Pada akhir perjalanan ternyata kecepatannya menurun hingga detik yang ke-10 menjadi 0 meter per sekon. Kita perjelas grafik ini. Perhatikan di sini. Nah, di sini pada awalnya 2 meter per sekon, pada detik kedua menjadi 5 meter per sekon, pada detik ke-6 tetap 5 meter per sekon, pada detik ke-10 menjadi 0 meter per sekon. Kita beri tanda masing-masing titik dengan A, B, C, dan D. Maka kita dapatkan di sini bahwa dari titik A ke titik B ini merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, di mana dia memiliki kecepatan awal 2 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Kita anggap di sini V0 dan di sini V1. Ini dalam selang waktu 2 sekon di sini. Nih, perhatikan di grafik ini. Ini menunjukkan selang waktunya. Ini menunjukkan kecepatannya pada simbol Y, kecepatan. Pada simbol X, waktu. Kemudian dilanjutkan dari titik B ke titik C. Merupakan gerak apa di sini? Ya, di sini gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena pada bagian dari titik B ke titik C, di sini dalam selang waktu 4 sekon, kecepatannya tidak mengalami perubahan, sehingga ini disebut dengan gerak lurus beraturan. Jadi selama 4 sekon mobil itu mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan dari titik C ke titik D
ternyata kecepatannya semakin kecil, melambat. Maka ini merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, di mana dia memiliki kecepatan awal V1, kelanjutan dari tadi ini, V1 yang ini 5 meter per sekon, kemudian dilanjutkan menjadi V2 nya 0 meter per sekon. Jadi semakin lambat, akhirnya berhenti. Dan di sini dalam selang waktu 4 sekon dari detik ke-6 menjadi detik ke-10, dalam waktu 4 sekon ini mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Itu contoh-contoh penerapan dalam grafik seperti ini. Jadi apabila menemukan grafik semacam ini untuk menganalisisnya seperti itu. Jadi pada AB ini karena kecepatan yang bertambah, maka ini disebut dengan GLBB, dipercepat. Kecepatannya tetap, ini adalah GLB, gerak lurus beraturan. Ini dari C ke D semakin lambat, ini juga GLBB, tapi yang ini adalah diperlambat. Demikian pembahasan untuk gerak, kita sudah selesaikan, baik gerak lurus berubah beraturan maupun gerak lurus beraturan pada pembahasan terdahulu. Untuk itu kalian persiapkan untuk penilaian harian dan kalian selalu semangat dalam belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.